Jenderal Amerika Serikat akui Taliban di Afghanistan tidak bisa dikalahkan. Perang di Afghanistan tidak akan bisa dimenangkan dan perdamaian hanya bisa dicapai lewat resolusi politik dengan kelompok Taliban. Hal ini disampaikan seorang jenderal Amerika Serikat yang baru saja ditunjuk untuk memimpin operasi militer Amerika Serikat dan NATO. Dalam wawancara pertamanya sejak memegang komando operasi NATO Resolute Support pada September lalu, Jenderal Austin Scott Miller memberikan pernyataan mengejutkan. Konflik di Afghanistan tidak bisa dimenangkan secara militer, hanya bisa diselesaikan dengan solusi politik, kata Miller kepada NBC News. Dia menambahkan benarnya sudah lelah berperang dan kemungkinan tertarik untuk mencari solusi politik untuk mengakhiri konflik bersenjata yang sudah berlangsung 17 tahun itu. Namun, sejauh ini tidak jelas apakah Taliban mau membuka diri untuk bernegosiasi. Bulan lalu, seorang pemimpin Taliban kepada Russia Today mengatakan, para pemimpin kelompok itu tak tertarik untuk bernegosiasi dengan Amerika. Setelah bertahun-tahun dalam kondisi buntu, dalam beberapa bulan terakhir, kondisi konflik nampaknya lebih cenderung menguntungkan Taliban. Dalam perhitungan militer Amerika Serikat, pemerintah Afghanistan hanya mampu mengendalikan separuh dari 407 distrik di negeri itu. Sebuah rekor terendah sejak Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan mulai melacak kendali pemerintah sejak 2015 pada bulan November. Untuk memperburuk situasi, korban di antara pasukan pemerintah Afghanistan terus meningkat selama beberapa bulan terakhir. Pasukan Afghanistan sudah kehilangan 1.100 prajuritnya selama Agustus hingga September lalu. Demikian data Pentagon. Keinginan Miller untuk mengedepankan solusi politik sudah dikumandangkan terlebih dahulu oleh Kemenlu Amerika Serikat. Kemenlu AS pada Agustus lalu mengatakan, pemerintah akan melakukan apapun untuk memfasilitasi perundingan damai antara Taliban dan pemerintah Afghanistan. Wajar jika Miller menyampaikan pendapatnya itu karena dia mengalami sendiri betapa terus memburuknya situasi keamanan di Afghanistan. Pada Oktober lalu, Miller lolos dari serangan Taliban di Kandahar yang mengakibatkan seorang tokoh lokal dan kepala intelijen negeri itu tewas. Mereka dikecam, ditakuti, tapi diinginkan. Sekelompok perempuan berpakaian hitam tertutup dari ujung kepala hingga kaki tampak cekatan menggunakan senapan Kalashnikov di sebuah daerah di Republik Chechnya, Rusia. Tak hanya itu, mereka juga mampu menembakkan senapan mesin, senapan penembak jitu, peluncur roket, dan granat. Mereka rupanya adalah kaum perempuan yang sedang dilatih bertempur oleh kelompok Taliban yang selama ini memiliki basis di Pakistan dan Afghanistan. Dunia bisa menyaksikan aksi perempuan-perempuan itu dalam sebuah tayangan video diunggah kaum Taliban ke situs internet YouTube, seperti dilansir surat kabar The Daily Mail akhir Oktober lalu. Upaya perekrutan kaum perempuan untuk dijadikan personil jihad makin sering dilakukan Taliban dalam beberapa tahun terakhir. Selain perempuan, kaum Taliban juga belakangan banyak merekrut kaum remaja dan anak-anak untuk tujuan menyerang musuh-musuh mereka. Kelompok Taliban di Afghanistan selama ini dikenal dengan pemahaman Islam garis keras. Hal itu bisa dilihat dari penafsiran mereka terhadap ajaran Islam yang kerap mengorbankan nyawa orang tak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak.
Mereka juga mengharamkan perempuan bersekolah, bekerja, dan keluar rumah. Ironisnya, mereka justru tidak melarang perempuan dan anak-anak ikut bertempur bersama mereka. Kini, di Afghanistan, kelompok Taliban diyakini semakin memperkuat pengaruhnya ke segala lapisan masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi Helmand. Setelah 3 tahun pasukan Amerika Serikat melakukan operasi besar-besaran untuk menumpas kelompok Taliban, warga Helmand masih takut keluar rumah malam hari lantaran perampok dan pencuri sering berkeliaran memangsa mereka. Di waktu siang, polisi dan pejabat pemerintah selalu menakut-nakuti mereka untuk meminta uang sogokan. Setelah 11 tahun terlibat perang, mereka ingin kelompok Taliban kembali berkuasa. Mereka mengatakan di bawah kepemimpinan Taliban setidaknya kehidupan mereka lebih aman dari kejahatan dan korupsi, meski kelompok fundamentalis Islam itu sering mengadili pencuri dengan hukuman potong tangan. Seorang warga bernama Maulvi Daud mengatakan, di bawah rezim Taliban, Afghanistan memiliki banyak pasukan pengamanan. Namun, hal ini berubah setelah Taliban digulingkan oleh Amerika. Pihak keamanan waktu itu tidak pernah kejam pada kita, tapi sekarang berbeda. Pokoknya, masih lebih baik saat Taliban berkuasa, ujar dia seperti dilansir situs Huffington Post pekan lalu. Banyak pihak mengatakan situasi keamanan di Afghanistan semakin hari semakin memburuk. Selama masa kekuasaan Taliban, tidak ada satu orang pun berani mencuri. Ini sebab kami tahu apa hukumannya. Namun ketika Taliban tidak ada, semua orang berani mencuri dan keadaan kami menjadi lebih buruk, kata seorang warga bernama Khalil. Para pengamat menilai situasi di Helmand merupakan gambaran pemerintah Afghanistan penuh dengan korupsi. Hal itu menjadi salah satu rintangan terbesar untuk menjamin keamanan. Alhasil, dengan situasi semacam itu, banyak warga menginginkan kekuasaan kembali dipegang Taliban. Dalam pandangan internasional, kaum Taliban kerap dikutuk, dikecam, dan ditakuti akibat perbuatan keji mereka beraliran Islam garis keras. Namun di Afghanistan, warga justru menginginkan mereka kembali berkuasa.